Materi terakhir untuk vektor. Nah, sebenarnya materi di vektor ini dia sangat berkaitan dengan materi di trigonometri. Kenapa? Karena dengan dasar trigonometri yang kita punya, kita bisa mengerjakan apa namanya pada vektor ya. Seperti berikut. Kalian lihat di sini, kita akan bahas mengenai perkalian skalar. Skalar itu ingat sekali lagi merupakan apa ya? Vektor yang hanya memiliki, skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Kalau misalkan vektor itu memiliki nilai dan arah, gitu kan? Yang kedua, kita akan membahas mengenai sudut antara dua vektor. Yang ketiga, perkalian silang antar dua vektor di R3 atau 3 dimensi. Kalian perhatikan yang pertama di sini, perkalian skalar dua vektor. Nah, perkalian skalar dua vektor itu disebut sebagai perkalian titik atau dot product. Kalau misalkan kalian berencana melanjutkan apa ya kuliah misalkan ya di bidang IPA, pasti kalian akan bertemu dengan yang namanya vektor ini ya. Ada perkalian titik dot product dan ada perkalian silang atau cross product. Nanti kita akan bahas juga. Nah, perkalian skalar berarti artinya kita akan mendapatkan hasil dalam bentuk nilai atau ya nilai gitu kan. Perkalian skalar dari vektor A dan vektor B di R2 maupun R3 akan menghasilkan bilangan real. Nah, ini. Jadi dari perkalian titik atau perkalian skalar akan mendapatkan nilai bilangan berupa bilangan real yang dapat ditentukan oleh persamaan berikut. Nah, ini persamaan yang harus kalian sudah tahu ya. Jadi dot product itu adalah perkalian titik ditandai oleh tanda titik yang ada di sini. Nah, ada titik di sini ya, berarti A dot B. Ini memiliki bentuk sama A kali B cos theta. Jadi di sini vektor sangat berkaitan dengan trigonometri ya. Jadi minimal kalian sudah paham trigonometrinya. Kalau ketemu cos atau sin atau apapun yang berkaitan dengan trigonometri, kalian nggak pusing lagi. Di mana A dan B ini adalah vektornya, besar vektornya. Nah, besar vektor itu kan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ditandai dengan adanya konjugat atau apa tuh namanya? Tanda mutlak ya yang akan menghasilkan nilai positif. Dan theta adalah sudut antara kedua vektor tersebut. Di mana sifat perkalian skalar ini harus kalian tahu juga. Kalau misalkan kita punya dua buah skalar, misalkan A dot B plus C, artinya ini mirip dengan perkalian biasa. Berarti A dikali B yang ini dan A dikali C. Ya. Ini perkalian distributif. Ya, komutatif distributif ya. Pokoknya itu. Jadi kayak kali pelangi lagi. Jadi kalau misalkan kalian punya bentuk seperti ini, maka kalau dia itu perkalian titik, maka bentuknya adalah kita kalikan seperti biasa. Jadi perkalian titik itu mirip dengan perkalian yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya ya. Dan satu lagi ada sifat pertukaran, artinya mau B dikali A sama dengan A dikali B. Mirip kayak misalkan 2 kali 1 itu nilainya sama aja dengan 1 kali 2 gitu ya. Jadi sekali lagi dalam matematika dalam vektor ada dua jenis perkalian. Yang pertama dot product tandai oleh tanda titik gitu. Dia akan menghasilkan nilai saja. Ada juga disebut dengan cross product, nanti perkaliannya pakai X, pakai silang gitu ya. Itu artinya perkalian silang. Nah, kalau dalam fisikanya sendiri, dot product itu kan dia akan menghasilkan nilai skalar. Contohnya, misalkan kalian ingin mencari luas, berarti luas itu L sama dengan, atau kalau dalam fisika ya, langsung dalam fisika aja deh. Pada dalam fisika, luas itu kan area. A besar sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai saja. Kalau cross product, itu akan menghasilkan vektor. Jadi ada arahnya. Contohnya usaha. Misalkan usaha gitu ya. Nah, usaha itu work gitu sama dengan F cross S. Gaya kali perpindahan. Nah, ini perpindahan. Perpindahan itu mirip dengan apa tuh? Resultan pada vektor ya. Bukan jarak di sini. Nah, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi, penggunaan skalar dengan vektor ini nantinya gimana? Salah satunya adalah dalam fisika. Ya. Nah, ini penjelasan mengenai vektor perkalian skalar pada dua vektor.
Nah, kita lihat contohnya, kita lihat seperti berikut. Misalkan kita punya sebuah besar vektor A itu 4, besar vektor B 6, dan sudut antara dua vektor tersebut adalah 60 derajat. Tentukan nilai perkalian vektor A dot B dan B dot A plus B. Nah, ini sifat perkalian skalarnya akan kita pakai. Yang pertama, Ibu akan coba yang A dot B. Ini hasilnya apa nih? Ya udah, kalau A dot B berarti ini ya. Ini sama aja dengan A, besar A dikali besar B kali cos theta. Karena tetanya sudah diketahui, kita tulis aja 60 ya. Karena ini sudah diketahui. Ini harusnya jangan pakai besaran ya. Ini harusnya kayak gini. A saja. Sebentar. Ini harusnya kayak gini aja. Yang ini juga sama, nggak pakai besar ya. Gitu. Yang mana deh? Benar kan? Maafin. Ada misleading. Ya, berarti ini benar ya. A dot B itu merupakan besar vektor A dikali vektor B kali cos 60. Ya udah, benar kita benar. Nggak salah. Oke, nah di sini berarti besar vektor A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 6, cos 60 adalah berapa? Cos 60 itu setengah ya. Ya udah, berarti ini kan 3. 4 kali 3 hasilnya ada 12. Ini adalah nilai dari A dot B. Sekarang kita akan coba yang ini. B dot A plus B. B dot A plus B. Ini kita sama dengan rumusnya ini ya. Ini sama aja dengan vektor B dot vektor A ditambah vektor B. Jadi ini kali pelangi ya, seperti biasa. B dot B. Nah, B dot A itu berarti dia sama aja dengan mirip ya, karena sifatnya ini berarti ini sama aja dengan A dot B. Dan B dot B-nya tetap. Yang pertama ini berarti dia sama dengan bentuknya ini ya. Nah, B cos 60 derajat juga ditambah B dot B. Kalau misalkan dalam perkalian skalar, kalau misalkan dia itu B dot B, berarti dua buah bilangan yang sama. Ini akan menghasilkan seperti berikut. Cos 0 derajat. Jadi kalau misalkan, nah ini kasih catatan ya, lupa tadi. Jika perkalian skalar, vektor yang sama, maka nilai sudutnya, nilai tetanya adalah 0 derajat. Nah, ini ya yang jadi perhatian. Sudah, tinggal diselesaikan di sini. Ini kan sudah kita cari nilainya. Yang ini sama ya, berarti ini 12 ditambah B. B itu adalah 6 kali 6, cos 0 itu sama dengan 1. Sehingga kita dapat 12 ditambah 36. Hasilnya adalah 48. Sampai sini ada yang tanyakan dulu berkaitan dengan dot product atau perkalian vektor, perkalian skalar antara dua vektor. Nah, itu adalah contoh dari perkalian skalar pada dua vektor. Akan menghasilkan suatu nilai. Berikutnya adalah mengenai sudut antara dua vektor. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih persamaan yang sebelumnya tadi, besarnya dua vektor itu kan, atau dot product dari dua buah vektor ini. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai tetanya atau sudutnya dengan cara apa? Pindah-pindahin ruas ya. Kita dapat rumus yang ini. Syaratnya apa? Syaratnya nilai vektor A dan vektor B tidak boleh sama dengan 0. Contoh. Misalkan di sini ada sebuah koordinat titik P 3,5 dan Q 2,4. Jika P dan Q berturut-turut adalah vektor posisi,
dari titik P dan Q, maka tentukan sudut yang dibentuk oleh P dan Q. Ya udah, berarti kan ini seperti biasa, ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Berarti Ibu tuliskan seperti berikut. Cos theta sama dengan, rumusnya dulu deh, vektor P itu ya, dikali vektor Q per besar vektor P dikali besar vektor Q. Vektor P-nya berapa? P-nya itu dia kan ini boleh seperti ini atau boleh Ibu nyatakan dalam matriks seperti berikut. 35 gitu ya. Vektor Q-nya adalah 24 per besar vektor P dikali besar vektor Q. Besar vektor P itu berarti kayak gini. Yang ini ya, besar vektor itu yang dikalikan kayak Pitagoras. 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikali dengan vektor Q itu adalah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ini ya. Pokoknya ingat-ingat lagi nih bagaimana caranya mencari besar vektor. Ya udah, berarti P kali Q berarti berapa nih? 3 kali 2, 6, 5 kali 4, 20 ya. Sebentar, ya berarti ini 3, langsung dikaliin aja, 3 kali 2 adalah 6, ditambah 5 kali 4 adalah 20, per yang bawah itu nilainya akar 34, kalian boleh hitung lebih ininya ya, akar yang bawahnya itu 20. Nah, berarti ini hasilnya adalah berapa nih? 6 tambah 20, 26, per akar 34 kali akar 20 adalah akar 680. Ini hasilnya adalah 0,997. Ini masih dalam bentuk cos theta. Berarti kalau misalkan mencari sudutnya atau theta saja, theta itu sama dengan arku sinus, arku cos. Dari 0,997 ini sama dengan 4,44 derajat. Nah, menggunakan ini kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Caranya nanti bisa lihat di internet. Atau kalian cari aja di internet ARC cos dari berapa gitu ya. Nanti hasilnya ketahuan berapa derajat. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita mencari sudut antara dua vektor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan sudut antara dua vektor? Kalau misalkan ada, boleh nyalakan audionya atau lewat kolom chat, atau kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Ternyata sudut antara dua vektor itu bisa terjadi jika dia juga dalam bentuk komponen vektor. Misalkan si komponen vektornya A seperti ini, B seperti ini, maka perkaliannya hasilnya itu adalah seperti ini ya. Nah, bisa kalian gunakan rumus yang ini. Kalau misalkan dia dalam bentuk komponen. Jadi intinya bentuk komponen itu si X ya, si X dikalikan dengan X lagi, hasilnya ditambah dengan Y dikalikan dengan Y lagi. Atau misalkan pada ruang 3 dimensi juga sama nih. Kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Jadi X dengan X lagi, Y dengan Y lagi, Z dengan Z-nya lagi. Nanti ini dicoba saja. Atau kita akan latihan aja ya nanti. Nah, kita nggak ada contoh lagi. Oke, sekarang berikutnya adalah mengenai perkalian silang atau cross product. Perkalian silang atau cross product. Tadi ya, cross product itu dia akan menghasilkan arah karena dia vektor. Contohnya pada usaha, pada fisika. Di sini misalkan ada dua buah vektor A dan vektor B, maka perkalian silangnya adalah seperti berikut. Perhatikan di sini, A cross B ini dia memiliki komponen vektor pada sumbu X, pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Ya, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Seperti ini. Maka nanti untuk yang I, yang perhatikan ini, yang I ini berarti kita akan mengkalikan secara silang yang ini. Perhatikan, sama ya, A2, A3, B2, B3. Kalau untuk yang J, yang ini, itu berarti selain yang J, kita akan kalikan ini dengan yang ini. Ya, nah, coba kalian perhatikan.
Dan untuk perkalian silang yang K, yang ini, kita akan kalikan selain yang K, berarti 1 dan 2. Nah, itu ya. Jadi, kita akan kalikan silang nilai yang tidak ada komponen yang disebutkan. Misalkan I, itu kan komponen X, berarti yang ada di komponen X tidak dimasukkan. Seperti itu ya. Nah, ini perkaliannya kayak gimana? Perkalian silang. Kalian lihat di sini, A kali B, A2 kali B3 dikurang A3 kali B2. Ini juga sama, A1 kali B3 dikurang A3 kali B1. Dan satu lagi, A1 kali B2, yang ini dikurang A2 kali B1, yang ini. Maka hasil dari cross product atau perkalian silang pada sebuah vektor menghasilkan rumus seperti berikut. Kalau misalkan masih bingung, kita akan coba lihat contohnya seperti berikut. Di sini saya punya 2 buah vektor yang kedua-duanya dalam bentuk komponen vektor. Misalkan di sini A-nya adalah 3i minus 2j plus k, dan B-nya adalah 2i plus 2j plus 3k. Tentukan nilai dari A cross B dan B cross A. Oke, untuk yang A, di sini kita lihat A cross B. Ini sama dengan kita mengkalikan, ini ya, boleh langsung pakai yang ini. Berarti A2 dikali B3 min A3 kali B2 dikurangi, ingat nih, tandanya dikurang dulu baru ditambah ya. Dikurangi ini A1B3 min A3 kali B1. Jangan lupa komponennya ya, kelewat. Ditambah A1 kali B2 min A2 kali B3 K. Mana A-nya, mana B-nya? Ya udah ini ya, jangan lupa nih. Ini A1, A2, A3, ini B1, B2, yang ini adalah B3. Nah, sekarang kita masukkan nilainya saja ya. A2 itu berapa? A2 itu adalah nilai di depan J, berarti negatif 2. B3 itu berapa? B3 adalah 3. Itu dikurangi A3-nya berapa? A3 itu 1 ya. Dikali B2-nya itu adalah 2. B2 2 ya. I-nya saya tulis lagi karena dia akan menentukan arahnya. Minus A1-nya berapa nih A1? 3 kali B3-nya 3. Dikurang A3-nya adalah 1 dikali B1-nya adalah 2, ini J. Nah, ditambah A1-nya berapa? A1-nya adalah 3. Benar ya? Ya, benar. Dikali B2-nya adalah 2, dikurang A2-nya adalah berapa nih? Min 2. B3-nya adalah 3 ya. Komponen K. Ya, selesaikan ya. Berarti ini kalian kalikan minus 2 kali minus 2 kali 3 berarti minus 6. B2-nya benar ya? Oke. A3-nya sebentar, 1 ya. Oke. Minus 1 kali 2 berarti minus 2, ini I dikurangi 3 kali 3 9 minus 2 gitu ya, ini J ditambah yang ini 3 kali 2 6 min kali min positif. Oke. 6 minus kali minus positif 2 kali 3 6. Benar ya? Benar, ini Kak. Berapa nih hasilnya? 6 kali 2 6 kali 2 minus 6 minus 2 berapa tuh? Minus utangnya nambah berarti 6 7 8 minus 8 I minus 9 kali 2
7 J ditambah 6 kali 6, 12 K ya. Nah, ini adalah hasil dari A cross B. Satu lagi, kita balikan nih. B cross A. Berarti yang B cross A. Udah, berarti, aduh, kalau B cross A, berarti B2, berarti B dulu ya, sebelum si A-nya. Berarti sini B2 kali A3 minus B3 kali A2, yang I, gitu ya. Pokoknya ini aja dibalik nih. Minus ini berarti B1A3 min B3A1 J ditambah B1A2 min B2. Kok ini 1 ini 3 ya? Bentar, ini ada yang salah di sini. Sebentar ya. Kayak yang atas ada yang salah. 1, 2, 2, 1. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, ternyata ada yang salah ya di sini. Coba kita perbaiki ya. Nah, ini kan 1, 2. Nah, ini 1, 2. Ini 2, 1 ya. Aduh, salah di sini. Nah. Ya, udah nggak apa-apa. Yang penting ketahuan salahnya ya. Berarti di sini A1, B2, A2, B1. Nah, gitu ya. B1-nya 2 ya. Berarti 6 ditambah 4. 10 ya. Oke. Nah, ini yang bawahnya berarti B1A2 min B2 dikali berapa nih? A1 ya. Benar ya? Kita sambil cek saja nanti ya. Oke, berarti di sini A2-nya berapa? B2-nya berapa? B2-nya itu 2 dikali A3-nya adalah 1 dikurangi B3-nya ini ya 3, A2-nya itu negatif 2, ini I, B1-nya 2 dikali A3-nya 1, min B3-nya 3, A1-nya 3 juga. Ini J, B3A1, B3A1, ya benar. Ditambah B1-nya 2, A2-nya minus 2, min B2-nya 2, A1-nya adalah 3. Jadi, ya, oke. Selesaikan. Berarti 2 kali 1, 2. Minus 3, minus 2. Tambah 6. Berarti ini I. Minus berapa nih? 2 kali 1, 2. Minus 3 kali 3, 9. Ini J. Oke. Ditambah 2 kali minus 2, minus 4. 2 kali minus 2 kali 3, minus 6. Ya, ini K. Berapa nih? 8 I 2 kali 2 minus 7 positif 7 J ditambah minus dikurang minus berarti dikurang 10 K. Ini mirip-mirip ya, tapi tandanya berbeda nih. Ada yang salah atau enggak ya? Enggak. Kenapa? Karena dia kebalikan ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, walaupun angkanya sama mereka, tapi dia tandanya berbeda ya. Nah, ini artinya bahwa A cross B ini nilainya tidak sama dengan B cross A. Nah, ini merupakan pembuktian bahwa itu berbeda dengan si apa nih? Yang ini ya. Kalau misalkan pada perkalian skalar itu mau dibolak-balik itu sama aja. Tapi ternyata untuk yang vektor cross atau cross product, nilai A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Sampai di sini ditanyakan dulu.
Lumayan panjang ya. Nah, ini kalian ada lagi yang disebut sebagai panjang vektor hasil perkalian silang. Kalian bisa baca aja. Yang intinya adalah, ini pembuktian aja, intinya adalah hasil panjang vektor perkalian silang itu akan menghasilkan nilai luas jajar genjang. Ya, jadi ini adalah gambarnya. Di mana luas jajar genjang itu adalah panjang alas kali tinggi sekian-sekian. Jadi nanti kalian dapat ternyata luas jajar genjang bisa kita cari menggunakan persamaan ini. Jadi ini kalian tinggal baca aja, Ibu sudah nyatakan di sini. Terus yang selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai sifat perkalian silang dua buah vektor. Tidak komutatif yang pertama. Oke, nah tadi ya. Jadi yang kita sudah buktikan di atas yang ini artinya tidak komutatif. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Tidak komutatif. Karena apa? Nilainya itu dia berbeda tandanya saja. Ini ya, terbukti ya, bahwa nilai A cross B sama dengan minus B cross A. Bukan B cross A saja, tapi minus B cross A. Dibuktikan, nah tadi yang ini minus 8, di sini 8 positif. Minus 7, positif 7. Positif 10, negatif 10. Ya. Jadi dia tidak komutatif, sudah kita buktikan sebelumnya. Ini bolak-balik aja. Yang kedua adalah memenuhi sifat distributif. Ya, berarti A cross B sama dengan A cross B, A cross C berarti plus A cross C ini ya. Nah, ini perkalian pelangi. Kalau yang ketiga, sifat bilangan K dan vektor berlaku. Berarti K kali A berarti KA, K kali B, KB gitu ya. Nah, ini boleh bolak-balik seperti ini, karena dia menggunakan konstanta. Yang keempat, nah ini, kalau misalkan pada perkalian, dot product tadi, yang dot product, kalau misalkan nilainya sama, berarti dia tetanya adalah 0. Akan menghasilkan nilai 1 ya. Kayak gini, kayak cos 0 berarti nilainya adalah 1, maka menghasilkan nilai 1. Tapi pada perkalian cross product, jika kita punya perkalian yang sama I kali I, maka dia hasilnya 0 karena kita menggunakan kosinus gitu ya. Bedanya itu aja. Kalau I kali J hasilnya akan menjadi K. J kali I minus K. Nanti Ibu akan kasih lihat juga bagaimana cara cepat menghafalnya ini. Yang kelima, untuk setiap vektor A, nah ini tadi, kalau misalkan nilainya sama, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Ini nih, ya. Nah, nilai yang sama akan menghasilkan nilai 0. Vektor perkalian vektor cross product yang sama menghasilkan nilai 0. Terus ini menyatakan luas jajar genjang. Ya, jadi ya sudah kita, kalian tinggal baca aja yang di bagian atasnya ini. Terus apa nih, setengah ini menghasilkan luas segitiga ya. Ya, jadi kalau jajar genjang itu setengahnya adalah segitiga. Dan satu lagi, A cross B sama dengan 0, di mana A dan B bukan vektor 0, maka A sejajar dengan B. Tapi kalau dia tidak menghasilkan 0, artinya dia tegak lurus. Nah, ini sebenarnya lebih gampang kalau misalkan kita jelaskan di fisika ya. Jadi kayak contohnya misalkan pada medan magnet. Nah, medan magnet ini, kalau misalkan dia hasil perkalian dari medan magnetnya itu angkanya 0, berarti medan magnet yang dihasilkannya sejajar gitu. Tapi kalau misalkan dia memiliki nilai, maka dia akan bersifat tegak lurus. Misalkan di gaya Lorentz gitu ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi di fisika. Satu lagi contoh yang terakhir, wow. Luar biasa ya. Nah, di sini kita akan menghitung luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Kalian perhatikan di sini, mana nih? Hilang. Oke, di sini ada vektor A, berarti kan ini X1, ini X2, ini X3 gitu ya, ini Y1, Y2, Y3, atau B1, B2, B3 sama aja ya. Hitunglah luas jajar genjang dibentuk oleh A dan B. Berarti luas itu kan dia apa nih? A cross B ya. Nah, ini nih. A cross B. Maka kita harus cari tahu dulu nih berapa A cross B-nya. A cross B itu bisa kita cari menggunakan persamaan berikut ini. I, J, K. I-nya berapa? IJK-nya. Berarti ini 1, 2, 1. Yang B-nya 2, 2, 3. Nah, kayak gini ya. Berarti ini sama dengan apa?
Nah, kita kalikan nih. Kalau misalkan kita mau mencari yang I, berarti kita cross-kan yang selain I. Ya, berarti biar kelihatan nih. Kalau misalkan mau yang mencari I, berarti cross-kan ini ya. 2 kali 3 dikurang 1 kali 2. Pasti tanda I. Kalau mau cari yang J ini, selain yang J, berarti kita cross-kan ini dengan yang ini. Ya, berarti 1 kali 3 minus 3 gitu ya. Ini positif aja deh. 1 kali 3 minus 3 dikurang 1 kali 2 adalah 2. Ini adalah yang J. Pokoknya caranya tadi yang sudah kita coba ya. Dan satu lagi adalah kalau mau mencari yang K itu berarti kita cross-kan ini. 1 kali 2 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Negatif 4. Ini K. Nah, udah selesaikan. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Dikurangi 1 kali 2 adalah 2. Ini I ditambah. Jadi dia bakal jadi dikurang ya hasilnya. Nah, dikurang 3 minus ini oh iya ini 1 kali 3 ya. Sorry. 1 kali 3 positif 3 ya. Berarti ini negatif tetap. Oh iya. 3 dikurangi 2 adalah 1 ya. Berarti min 1. Sorry. Oh ini udah dikaliin ya. Udah. Ini min 1J ditambah 2 dikurangi 4 itu minus 2. Maka hasil akhirnya adalah ini 4I minus J minus 2K. Atau kalau dalam bentuk nilainya saja ini sama dengan 4 minus 1 minus 2. Sehingga untuk mencari luasnya kita akan cari. Nah, si nilai ini yaitu berapa nih? Besar vektor ya, ini besar vektor. Berarti ini akar dari 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Berapa nih? 4 kali 4, 16 ditambah 1 ditambah 4. Akar 21. Nah, itu tadi ya. Berkaitan dengan apa nih? Hitung luas jajar genjang menggunakan vektor.